Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabar teman-teman hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, baik, di sini perkenalkan, nama saya Ulfi Lady Kurniawati dari Prodi BKPI, Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya dengan mata kuliah Bimbingan Konseling Pribadi Sosial. Dan di sini saya akan membawakan judul yaitu penetapan tujuan dalam hidup dengan dosen pengampu Ibu Ika Riyati MPD. Baik, sebelum kita masuk ke materi, ada baiknya untuk kita mengetahui apakah itu arti dari tujuan hidup. Tujuan hidup adalah sebuah keyakinan, moral atau standar yang akan mengendalikan hidup kita. Oleh karena itu, sebenarnya tujuan hidup itu memandu pola pikir dan perilaku kita. Tujuan hidup sangatlah penting dalam hidup kita, karena tujuan hidup menjadikan sikap, perkataan, dan juga perbuatan seseorang tetap fokus dan konsisten. Tidak jarang, segala macam kejadian yang kita alami mempengaruhi emosi dan pengambilan keputusan, sehingga kondisi dan tujuan ikut berubah. Jika Anda tidak bisa mendapatkan apa yang Anda inginkan, bagaimana Anda yakin bahwa Anda tahu apa yang Anda inginkan? Penetapan tujuan yang efektif itu adalah jawabannya. Ini adalah titik awal dari semua pencapaian yang berarti. Pencapaian tujuan adalah bagaimana cara seseorang individu untuk merasakan puas, bahagia, dan sukses. Triknya baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam urusan bisnis, yaitu kita harus mengetahui bagaimana menggunakan penetapan tujuan secara efektif. Itulah tujuan bab ini. Nah, jadi teman-teman, untuk yang akan kita bahas mengenai penetapan tujuan, itu kita harus mengetahui apa yang kita inginkan terlebih dahulu. Jika kita tidak mengetahui apa yang kita inginkan, maka kita tidak bisa mengetahui arah tujuan. Karena ketika sesuatu yang kita inginkan itu kan sebuah tujuan nih untuk bisa didapatkan. Nah, jika kita tidak memiliki keinginan, maka bagaimana kita memiliki tujuan? Gitu. Jadi di sini dijelaskan bahwa untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan itu butuh tujuan. Nah, di sini tujuan itu yang akan kita bahas. Bagaimana cara menetapkan tujuan yang efektif yang bisa membuat kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Baik, di sini kita langsung saja masuk ke pembahasan. Nah, cara untuk bisa menetapkan tujuan dalam hidup, yang pertama kita harus bisa mengontrol pikiran bawah sadar kita. Jadi pikiran bawah sadar itu sifatnya tidak rasional, tidak logis, dan dia bisa menerima saran apapun sebagai fakta yang terus-menerus. Pikiran bawah sadar tidak akan mempertanyakan apapun perintah atau instruksi yang diberikan oleh pikiran sadar kepadanya. Tetapi dia akan membawanya keluar dengan pernyataan apakah pernyataan tadi itu bersifat positif atau negatif. Nah, fungsi pikiran bawah sadar Anda adalah untuk mengubah masukan yang Anda berikan berupa pemikiran, ide, saran, perintah, atau instruksi menjadi kenyataan. Pikiran bawah sadar tidak dapat membedakan antara yang nyata dan juga pengalaman yang sedang dibayangkan dengan jelas. Kemudian, output dari pikiran bawah sadar Anda yakni berupa sebuah kebiasaan. Nah, setiap kebiasaan itu diperoleh melalui pengulangan sadar dari tindakan tertentu sampai mereka menjadi otomatis secara tidak sadar. Nah, dari kebiasaan itulah akan diperoleh sikap yang positif dan negatif. Nah, teman-teman, jadi ada beberapa poin penting yang harus disadari oleh kita ketika kita ingin mengambil kendali yang disengaja dari pemrograman pikiran bawah sadar. Nah, yang pertama, peran pikiran sadar adalah untuk memberi umpan kepada pikiran alam bawah sadar berupa pikiran dalam bentuk gambar yang jelas. Terus yang kedua, peran pikiran bawah sadar adalah mengubah gambar-gambar tersebut tadi menjadi perasaan dan sebuah perilaku. Yang ketiga, pikiran bawah sadar dikendalikan oleh kekuatan sugesti. Nah, dia menerima saran apapun yang berulang kali diberikan kepadanya, meskipun saran tersebut benar ataupun salah, karena dia tidak tahu itu salah atau benar. Yang keempat, peran pikiran bawah sadar bersifat deduktif dan tidak mampu menggunakan penalaran induktif. Pikiran alam bawah sadar, yang kelima, cenderung mengulangi pola pikir yang dipelajari sebelumnya sampai mereka diganti dengan pola perilaku yang baru. Dan yang terakhir, pikiran bawah sadar tidak dapat diprogram secara positif dengan menggunakan sugesti yang negatif. Buat teman-teman yang ingin berubah kebiasaan, maka harus dan perlu untuk mengontrol pikiran bawah sadar agar pikiran bawah sadar itu membantu diri Anda untuk bisa
melakukan kebiasaan-kebiasaan hal yang baik. Nah, begitu pula dengan kebiasaan buruk. Hal itu juga bisa terjadi jika kita menanamkan kebiasaan atau mungkin pernyataan yang nilai negatif. Anda tidak dapat secara positif memprogram pikiran bawah sadar Anda dengan saran dan dari apa yang tidak harus dilakukan. Misalnya nih, kalian tidak boleh menggunakan dengan kata-kata saya tidak ingin gagal. Nah, jika kalian ingin sukses, karena alam bawah sadar akan fokus pada kata gagal. Nah, jadi Anda harus memberi afirmasi positif tentang menjadi orang yang Anda inginkan. Misalnya seperti saya sukses, bahagia dan sejahtera. Saya orang yang baik hati, penyayang, yang peduli dengan orang lain. Nah, satupun dari tujuan Anda memiliki peluang untuk direalisasikan tanpa Anda mengambil tindakan. Nah, tindakan Anda ditentukan oleh perasaan yang dihasilkan oleh keyakinan, yang ditanamkan oleh pikiran dan saran berulang yang Anda lakukan sendiri. Nah, akibatnya benih yang Anda tabur dalam bentuk pikiran dan saran yang Anda tanamkan ke dalam pikiran bawah sadar Anda sebagai gambar harus memanifestasikan diri dalam perilaku yang diarahkan pada tujuan. Jadi itu tidak bisa, dan itu tidak bisa terjadi sebaliknya. Jadi memang penting banget untuk bisa mengontrol pikiran bawah sadar kita dalam menetapkan tujuan dalam hidup. Nah, kemudian yang kedua itu nilai. Untuk mengejar tujuan dalam hidup, Anda tidak boleh mengorbankan nilai-nilai yang Anda pegang teguh. Justru sebaliknya, untuk mencapai tujuan dalam hidup, Anda harus memberikan ekspresi dan memperkuat nilai-nilai tersebut. Jauh lebih penting menjadi diri Anda sendiri dalam meraih tujuan daripada mendapatkan pencapaian dari orang lain. Nah, jadi ketika kita ingin mendapatkan sebuah tujuan dalam hidup, maka kita harus menggunakan cara kita sendiri dan menjadi diri kita sendiri, daripada kita harus mendengarkan komentar-komentar orang lain yang tidak ada habisnya, yang membuat diri kita tuh bukan menjadi diri kita sendiri, tuh, teman-teman. Jadi ya kita mengambil saran atau mungkin komentar-komentar terbaik dari orang-orang, diambil baik-baiknya, tapi tidak dengan buruknya gitu. Jadi ketika ada komenan-komenan atau saran, kritik saran yang masuk, ya didengarkan, diambil, disaring mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dan ketika kita bisa memilih, maka kita bisa menjadi diri sendiri kita dalam mendapatkan nilai untuk bisa mencapai tujuan. Nah, di sini ada langkah-langkah untuk bisa membuat hidup Anda lebih sukses. Maka diperlukan jawaban dari 4 pertanyaan sederhana. Yang pertama, mengapa saya ada di sini? Yang kedua, di mana saya? Yang ketiga, saya ingin berada. Di mana saya ingin berada? Dan yang terakhir, bagaimana saya sampai di sini? Nah, 3 pertanyaan pertama tadi akan dijawab dalam bab ini, dan pertanyaan terakhir akan dijawab dalam pembahasan bab selanjutnya yang berkaitan dengan proses perencanaan. Nah, pertanyaan pertama, kenapa saya ada di sini? Nah, jawaban dari atas pertanyaan ini harus mengidentifikasi tujuan utama dalam hidup kalian. Nah, tujuan pribadi kalian dalam hidup dapat disamakan dengan konstitusi suatu negara atau pernyataan misi perusahaan. Yang keduanya menyatakan bahwa nilai, standar, atau prinsip-prinsip di mana tujuan ditetapkan. Nah, tujuan itu harus menjadi pernyataan buat kalian sendiri tentang bagaimana sih kalian berencana untuk menjalani hidup. Nah, itu harus menjadi dasar pengambilan keputusan di semua bidang kehidupan kalian. Dan seperti yang telah disebutkan sebelumnya, tujuan itu harus merangkul nilai-nilai yang paling penting bagi diri kalian sendiri. Nah, jadi teman-teman, kita tuh harus bertanya-tanya, kenapa sih saya ada di sini gitu. Ketika pertanyaan itu kenapa, maka kita akan mendapatkan sebuah tujuan. Ketika kita tahu jawabannya, misalnya kenapa saya sekolah, nah jawabannya kan saya ingin mendapatkan ilmu. Nah, berarti tujuan kita itu untuk Nah, terus yang kedua, pertanyaan ada di mana saya? Di mana saya? Nah, menentukan di mana Anda berada memerlukan penilaian objektif dari pribadi diri Anda sendiri. Nah, sumber daya, sifat atau kualitas diri Anda, aset dan kewajiban, serta pencapaian yang signifikan, hobi dan minat, suka dan tidak suka pekerjaan, pengaruh yang timbul dari orang-orang, pengalaman atau peristiwa yang terjadi, hubungan keluarga dan nilai-nilai. Nah, itu semua saling berkaitan. Jadi ketika kita bertanya, sebenarnya kita tuh di mana sih gitu? Di mana sih kita ini? Nah, maka kita akan mendapatkan sebuah tujuan di mana kita sedang berada. Nah, itu akan memberikan jawaban bahwa sumber daya diri kita ini sebagai apa gitu. Di mana letak dan posisi diri kita. Nah, itu akan menjadikan diri kita ini bisa mendapatkan tujuan. Contohnya seperti ini. Di mana kita sedang berada? Nah, kita sedang berada di sekolah, misalnya seperti itu, atau mungkin di kampus. Nah, maka ketika kita ada di kampus, kita itu ngapain gitu. Nah, ketika kita ada di kampus kan posisi kita masih sebagai mahasiswa. Atau mungkin ketika kita di sekolah kita sebagai siswa. Nah, berarti kita bisa meletakkan diri kita, oh kita ini sebagai siswa, kita ini sebagai mahasiswa. Nah, berarti sebagai mahasiswa itu harus seperti apa? Nah, jadi kita memiliki tujuan, oh sebagai mahasiswa itu harus gini. Misalnya harus datang lebih dulu sebelum dosen. Atau mungkin kita harus mempersiapkan materi yang akan dipresentasikan hari ini gitu. Nah, jadi kita memiliki
tujuan kita sebagai siapa. Nah, di mana kita itu akan meletakkan posisi diri kita sebagai siapakah kita di tempat itu. Nah, gitu teman-teman. Nah, dan yang terakhir ini, di bab ini kita akan bahas pertanyaan di mana saya ingin berada. Nah, teman-teman, setelah mengidentifikasi tujuan dan sumber daya tadi, kita sekarang siap untuk menjawab pertanyaan ketiga, di mana kita ingin berada. Nah, yaitu dengan menetapkan tujuan di 7 bidang hidup. Nah, ini ada 7 bidang ya. Yang pertama ada fisik, mental, sosial, spiritual, pribadi, bisnis, dan juga keuangan. Sasaran dapat berbentuk tujuan seumur hidup atau target harian. Nah, setiap tujuan itu harus dilihat sebagai rambu perjalanan kesuksesan kalian, dan pengaturan serta penetapan tujuan yang efektif adalah aktivitas terpenting yang kalian harus lakukan. Nah, jadi ketika tadi itu pertanyaan yang kedua itu di mana kita berada, maka yang terakhir ini di mana kita ingin berada. Berarti ini lanjutan pertanyaan dari yang kedua. Di mana kita ingin yang kedua tadi di mana kita berada itu menunjukkan bahwa posisi kita sekarang ada di mana. Dan ketika pertanyaan yang ini, di mana kita ingin berada, berarti itu menunjukkan pertanyaan ke depannya. Ke depannya kita tuh ingin di mana gitu. Sebuah keinginan, sebuah tujuan. Nah, jadi ketika kita memiliki kata ingin, berarti kita bisa mendapatkan pencapaian dalam tujuan itu gitu. Jadi teman-teman, kita misal seumpama nih, di pertanyaan kedua tadi kita masih di mana kita berada itu masih berada di posisi sebagai seorang mahasiswa. Nah, ketika nanti pertanyaan ini di mana kita ingin berada, maka kita ingin, misalnya nih kita ingin kedepannya pengen jadi dosen. Nah, berarti tujuan kita itu ingin jadi dosen gitu. Nah, ini ada lagi yaitu prosedur penetapan tujuan. Nah, prosedur ini cukup berjalan lurus ke depan. Cukup dengan kalian itu menyusun daftar yang diinginkan, kemudian memenuhi syarat dan mengubahnya menjadi tujuan. Nah, contoh itu seperti ini. Ketika kalian sedang berjalan-jalan ke metro nih. Nah, kalian kan memiliki tujuan, kalian ingin pergi ke metro. Nah, syaratnya untuk bisa pergi ke metro kalian harus memiliki kendaraan yang memiliki bahan bakar. Kemudian kalian juga harus memiliki uang yang cukup untuk beli makanan atau mungkin untuk mampir atau sekedar ya intinya ya harus bawa uang lah ya. Kalau nggak bawa uang kan ya gimana. Nah, jadi kalian itu harus memiliki syarat tersebut untuk bisa sampai ke kota metro. Nah, kemudian ketika syarat tadi sudah terpenuhi, maka insya Allah tujuan yang ingin dicapai itu akan tercapai. Nah, selanjutnya ada aturan dalam penetapan tujuan. Nah, aturan ini ada 5 dasar aturan yang harus diperhatikan ketika memulai tujuan yang efektif dalam program pengaturan. Nah, tujuan Anda seharusnya yang pertama ada tujuan tertulis, yaitu menyisikan tujuan Anda, mengkristalkan pemikiran Anda, dan menciptakan komitmen yang pribadi. Nah, jadi teman-teman, ketika kalian ingin mencapai tujuan, kalian harus menulis. Nah, ketika kalian menulis, kalian sama melihat tulisan itu dan mengingatnya. Nah, ketika kalian ingat, maka kalian akan berusaha untuk bisa menggapai tujuan tersebut. Nah, contohnya seperti ini. Ketika di kelas atau mungkin di sekolah di kelas. Nah, ingin sekali mendapatkan juara 1, maka tujuan itu kita tulis di kertas besar, dan ketika belajar kita lihat, oh ya kita harus bisa mendapatkan ranking 1, maka belajarnya akan bersungguh-sungguh. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian yang kedua ada tujuan yang menantang. Nah, pada dasarnya kita adalah seorang individu yang berusaha mencapai tujuan. Itu jelas hanya dengan mempelajari sejarah dan mengamati fakta bahwa setiap generasi memiliki kemajuan dalam pencapaian tujuan yang sebelumnya. Hal itu dikarenakan tantangan terpenuhi dan pencapaian tujuan untuk menetapkan tantangan yang lebih baru dan lebih besar. Pada tingkat individu, tujuan yang sangat tinggi yang sekarang harus Anda tetapkan untuk diri sendiri perlu dipecah menjadi sub-tujuan yang menantang. Dan subtujuan itu memiliki target mingguan. Nah, ini adalah proses pertumbuhan pribadi. Tantangan-tantangan ini perlu sedikit diperpanjang sampai kalian itu mulai bisa mengembangkan kebiasaan untuk menyelesaikan tugas, meskipun dimulai dari hal-hal yang kecil dengan cara membangun harapan sukses yang akan merangsang diri Anda untuk menentukan sendiri tantangan yang lebih besar. Tapi itu juga harus dimulai perlahan atau selangkah demi selangkah. Jadi yang kedua itu ketika sudah ditulis, maka harus ada tantangan-tantangan tersendiri untuk mencapai tujuan. Jadi ketika kita ingin mendapatkan tujuan, maka kita harus melewati prosedur-prosedur, tujuan-tujuan yang menantang, yang membuat kita tuh bisa jadi lebih baik dan bisa mendapatkan tujuan secara maksimal. Kemudian ada tujuan khusus. Nah, kalian harus spesifik atau sedetail mungkin dalam menggambarkan tujuan yang kalian cari. Setidaknya kalian itu mengulangi pernyataan tujuan 3 kali sehari. Maka alam bawah sadar tadi akan membutuhkan gambar yang jelas dan detail untuk dikerjakan. Semakin spesifik tujuan, maka semakin jelas gambar-gambar ini dan akan semakin cepat juga
mereka alam bawah sadar itu mentransformasikan gambar tadi menjadi sebuah kenyataan. Nah, jadi misalnya pengen banget tujuan hidup itu kita bisa menjadi seseorang yang giat, yang sering bangun pagi gitu misalnya. Nah, maka kita itu harus spesifik nih bangun paginya tuh jam berapa gitu. Dan bangun pagi itu buat apa gitu. Jadi kita harus membuat sedetail mungkin tujuan itu supaya alam bawah sadar kita ini bisa mengelola kata-kata kita tadi itu menjadi sebuah gambar yang jelas. Misalnya saya ingin bangun pagi sholat tahajud, nah misalnya gitu ya, untuk sholat tahajud sekitar jam 3. Nah, maka kita setiap hari harus bilang, atau mungkin sebelum tidur itu bilang, saya ingin bangun pagi jam 3 untuk sholat tahajud, saya ingin bangun pagi jam 3 3 kali. Ya, insya Allah nanti pikiran alam bawah sadar itu nanti akan mengelola, akan mentransformasikan pernyataan yang sering kita ucapkan tadi menjadi sebuah gambar. Nah, setelah ditransformasikan, maka kita akan pikiran kita ini bakal menggambar bahwa oh ya nanti jam 3 bangun, jam 3 bangun, jam 3 bangun. Dan dengan sendirinya nanti kita akan terbangun ketika jam 3 pagi tadi. Nah, selanjutnya ada tujuan terukur. Nah, tujuan kalian itu perlu memiliki beberapa tolak ukur untuk kemajuan. Nah, oleh karena itu, jika memungkinkan, kuantifikasi dan terapkan tanggal waktu untuk pencapaian tujuan. Subtujuan yang akan menjadi bagian dari rencana, kalian perlu tindakan yang harus diberikan tanggal target. Nah, jadi seumpama nih, kalian melakukan cara untuk bisa bangun pagi itu selama berapa lama. Dan kan harus menentukan targetnya. Misalnya saya ini harus bisa berubah bangun pagi itu di tanggal misalnya tanggal 12 bulan 12 nanti. Nah, dari sekarang saya harus belajar dan berproses untuk berubah. Nah, jadi tujuannya itu terukur. Oh, di bulan 12 ini saya harus bisa mencapai target saya nih untuk bisa bangun pagi, karena di tanggal 12 bulan 12 itu ada Shopee misalnya gitu ya. Ada Shopee yang mau saya beli. Nah, kalau saya udah terbiasa bangun pagi kan saya tidak ketinggalan nih diskonnya gitu. Nah, misalnya seperti itu. Jadi, kita harus membiasakan dari selama memberikan tolak ukur tujuan yang akan kita capai, sehingga tujuan tersebut itu tidak kelendran atau mungkin tidak ya kita benar mencapai tujuan tapi dengan waktu yang lumayan lama, kan itu sangat bertele-tele dan menghabiskan waktu. Tapi ketika kita punya target, saya misalnya ini punya target di 2023 nanti saya harus gini, saya harus berubah gini. Nah, maka sebelum tahun 2023 saya harus melakukan banyak perubahan. Nah, seperti itu. Nah, yang terakhir ada tujuan yang diprioritaskan. Jadi ketika kita dalam hidup ini ada banyak sekali tujuannya. Kebutuhan untuk memprioritaskan tujuan kalian didasarkan pada kenyataan bahwa tidak ada yang didapat secara efektif untuk menyelesaikan lebih dari satu hal dalam satu waktu. Nah, ini adalah sebuah manajemen waktu dasar, sebuah prinsip untuk memprioritaskan tugas-tugas yang harus Anda lakukan, kemudian berkonsentrasi pada perhatian penuh yang pertama sebelum pindah ke yang berikutnya. Nah, kalian akan mencapai tujuan jauh lebih banyak dengan cara ini daripada dengan mencoba melakukan sejumlah tugas sekaligus. Nah, jadi misalnya nih, di kampus ini ada beberapa presentasi dalam satu waktu, dalam minggu ini, dan itu memiliki jangka waktu seminggu. Nah, jika kita menyicil dari setelah diberi tugas itu, kita menyicil hingga waktu seminggu, maka semua itu tidak akan terasa dan tujuannya akan tercapai. Jadi ketika minggu depan presentasi kita udah siap. Nah, tapi kalau misalnya kita sama sekali gak menyicil karena masih ada waktu dan ngomong waktu dan tidak diprioritaskan, maka ketika hari tiba, misalnya di lainnya tiba, besok sudah presentasi dan dalam waktu yang sama, maka kita akan mengerjakan tugas sekaligus. Nah, itu sangat-sangat tidak efektif. Jadi lebih baik satu persatu tugas diselesaikan secara berkala daripada mengumpulkan semua tugas dan menyelesaikan secara sekaligus. Nah, itu tadi hasil dari presentasi kelompok kami. Apakah ada yang ingin dipertanyakan? Sampailah kita di kesimpulan. Nah, kesimpulan untuk materi kali ini yaitu tujuan hidup perlu ditetapkan sedini mungkin agar setiap individu mengetahui potensi yang dimiliki. Potensi dan keunikan sangat berpengaruh dalam pencapaian kesuksesan. Jadi, tujuan itu memang sangat diperlukan untuk menentukan arah hidup teman-teman semua dalam mencapai sebuah kesuksesan yang diinginkan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.